Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi kita dalam pelajaran akidah akhlak. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah dan berguna bagi kita khususnya dan bagi teman-teman kita, masyarakat kita, keluarga kita dan bangsa dan negara umumnya. Kepada ketua kelas mungkin bisa dipimpin untuk berdoa, teman-temannya mohon dipimpin terlebih dahulu. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Tetap sehat kan? Wajahnya ceria-ceria semua ini, alhamdulillah. Ya, jadi kita berjumpa lagi setelah minggu kemarin libur karena tanggal merah. Kita dapat berjumpa lagi di kelas kita di sekolah tatap muka ini dengan keadaan sehat walafiat, alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita memulai pelajaran, Bapak absen dulu ini ya kehadirannya. Huda, oh hadir ya. Zudi, oh hadir. Zudi, wajahnya senyum dulu. Jangan murung, kita dalam keadaan belajar ini harus semangat dan ceria supaya nanti kita dalam pelajaran-pelajaran ilmu-ilmu yang nanti disampaikan bisa kita tangkap dengan baik. Ayu hadir. Oh, hadir. Musa. Oh, Mas Musanya nggak hadir ya ini. Di mana Mas Musa? Ada yang dititipi izin atau gimana? Oh, Mas Musanya lagi sakit. Oh, kita doakan kepada teman-teman kita yang sakit dan belum bisa hadir, semoga diberi kesehatan dan juga supaya nanti bisa berkumpul dengan kita lagi, belajar bersama lagi di kelas ini. Amin. Ya, sudah Bapak absen. Sebelum kita melangkah ke pelajaran hari ini, pelajaran hari ini adalah tentang akhlak terpuji. Setelah minggu kemarin ada yang ingat apa materi minggu kemarin? Mungkin salah satu dari teman-teman bisa menyimpulkan atau menyampaikan apa yang sedikit saja dari materi kemarin tentang perbuatan akhlak terpuji dalam pergaulan remaja. Mungkin ini Mas Huda sebagai ketua kelas ini mungkin bisa menyampaikan yang diingat dari pelajaran kemarin. Mungkin monggo Mas Huda sebagai ketua kelas. Ya, bagus. Jadi untuk anak-anak semua, kita ketika pelajaran yang telah lalu itu harus tetap kita ingat, harus tetap kita pelajari. Karena apa? Kalau kita memiliki ilmu, kalau kita sudah belajar tetapi kita tidak murojaah lagi, kita tidak baca lagi, itu akan membuat ilmu itu menghilang. Karena seperti kata para kiai-kiai itu kan, ilmu seperti hewan peliharaan. Kalau tidak diikat nanti akan ya lepas hewannya. Jadi kita harus terus memurojaahnya, membaca lagi disamping dengan tambahan-tambahan pelajaran yang baru yang kita dapatkan di sekolah. Jadi untuk teman-teman yang lain mungkin bisa dicontoh Mas Hudanya ini, karena Mas Huda ini kayak lancar, mungkin tadi malam belajar, jadi bisa menyampaikan yang kemarin-kemarin masih tetap ingat. Oke, terima kasih. Jadi untuk selanjutnya ini kita tes dulu konsentrasinya untuk teman-teman semuanya, mungkin bisa berdiri. Untuk Mas Huda lagi ini sebagai ketua kelas, sebagai pemimpin harus bisa memimpin teman-temannya, mungkin bisa dipimpin yel-yel. Yang kemarin itu ada kelas meeting itu kayaknya yel-yel kelas ini bagus sekali, mungkin bisa dipimpin lagi sambil ini ada beberapa teman yang masih mengantuk, ini harus dipimpin dulu yel-yelnya. Monggo Mas Huda. Oke, karena semua wajahnya sudah tampak cerah, sudah tidak mengantuk lagi, kita akan memulai pelajaran kita tentang akhlak, yaitu mengenai zuhud, warok, amanah, taubat, dan amanah. Dan itu habis ini dari teman-teman ini dari satu kelas dibagi menjadi 5 kelompok sesuai dengan pembagian dari sifat-sifat akhlak terpuji di sini, ya. Ini di deret paling pojok ini untuk taubat, sebelahnya deret paling sebelahnya ini warok,
deret tengah qanaah, dan deret sebelahnya zuhud, dan yang terakhir amanah. Mungkin bisa berkumpul terlebih dahulu untuk saat diskusi, nanti ada tugas untuk diskusi. Ya, untuk masing-masing kelompok ini, dari 5 kelompok ini, habis ini Bapak kasih waktu selama 15 menit untuk membaca, untuk memahami dari masing-masing materi yang dibagikan masing-masing ini tadi ya. Ada 5 kelompok tentang taubat, warok, qanaah, zuhud, dan amanah. Jadi masing-masing kelompok dipelajari bersama-sama, diskusi bareng-bareng. Nanti ada apa yang tidak dipahami bisa diskusikan teman-temannya. Nanti jika tidak paham lagi, nanti di akhir setelah membaca ini bisa ditanyakan kepada Bapak. Jadi seperti itu, bisa dipahami semuanya, bisa? Alhamdulillah bisa dipahami. Mungkin mulai dari sekarang saya timer ini ya 15 menit untuk memahami tentang materi-materi ini. Monggo untuk teman-teman bisa dimulai dari sekarang membacanya. Oke, saya rasa waktu sudah selesai. Apakah butuh waktu lagi untuk memahami, untuk membaca materinya, atau mungkin sudah bisa dicukupkan? Oh, sudah bisa dicukupkan. Ternyata pintar-pintar anak kelas ini ya, alhamdulillah. Oke, dari bacaan materi yang sudah dibaca tadi, mungkin ada yang masih dibingungkan atau ada yang ingin ditanyakan dari tadi setelah memahami materinya. Apa ada yang masih dibingungkan? Oh, diam-diam ini berarti sudah paham semua. Apakah begitu? Apa ada yang ditanyakan? Nanti kalau tidak ada yang tanya, nanti Bapak yang akan bertanya. Oke, tidak ada yang bertanya. Oke, kita sekarang Bapak yang akan bertanya kepada anak-anak semua. Karena tidak ada yang bertanya, jadi Bapak rasa sudah paham mengenai materinya. Oh, tapi sebelum Bapak bertanya ini, mungkin dari masing-masing kelompok memberikan satu perwakilan untuk yang menjelaskan kepada teman-temannya. Mungkin dimulai dari kelompok 1, nanti menjelaskan materi tentang taubat. Di tempatnya saja nggak apa-apa, tapi berdiri nanti dijelaskan kepada teman-temannya tentang materi-materinya tadi. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Bagus sekali dari Mas Huda selaku ketua kelasnya ini. Selanjutnya dimulai dari lanjut kepada kelompok 2 mengenai tentang kelompok 2, lanjutkan pada materinya. Monggo. Oke. Oh, bagus sekali ini dari Mbak Ayu ini. Suaranya lantang dalam menjelaskan. Ini bagus, ini bisa ditirukan Mbak Ayu ini dalam menjelaskan. Jadi ketika kita menerangkan kepada teman-teman, ya dibalik kita paham, kita juga harus dengan lantang dan jelas mengucapkannya. Nanti kalau kita paham tapi kita malu-malu, tidak keras, nanti teman-temannya akan kebingungan dalam memahami apa yang sampean dengan semua jelaskan. Selanjutnya kita lanjutkan kepada kelompok 3. Mohon perwakilannya menjelaskan. Mohon dipersilahkan. Oke, terima kasih. Ini bagus sekali, tapi agak lantang ya suaranya, kayak Mbak Ayu ini tadi menjelaskannya dengan lantang. Ini mungkin masih malu-malu, gak apa-apa, tapi bagus, sudah berani action, sudah berani maju mengungkapkan mewakili kelompoknya. Terima kasih. Lanjut ke kelompok 4, monggo dilanjutkan untuk menyampaikan materinya. Oke, terima kasih. Selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 5 ini harus menjadi kelompok yang paling bagus. Jangan sampai kalah dengan 4 kelompok lainnya. Monggo bisa disampaikan materinya mengenai amanah. Bisa, monggo. Oke, terima kasih. Dari 5 kelompok tadi
saya rasa sudah cukup paham dan bagus sekali nih presentasinya. Mungkin lebih sedikit koreksi saja. Nanti ketika kita berbicara di depan orang, ketika kita berbicara menjelaskan sesuatu di depan teman-temannya itu, kalau bisa jangan menghadap ke bukunya. Karena tadi kan sudah Bapak kasih waktu untuk membaca, memahami, berdiskusi, dan setelah itu ketika kita presentasi gak apa-apa kita bawa, tapi mata kita, badan kita ini kita gunakan untuk juga ikut menjelaskan kepada teman-temannya. Jadi jangan tertunduk saja, diam, nanti kan kelihatannya gak enak, jadi teman-temannya juga dalam memahaminya itu kayak kurang. Jadi nanti untuk kedepannya mungkin bisa diperbaiki lagi. Untuk kali ini presentasinya cukup bagus, kita beri aplaus dulu pada teman-teman semua. Selanjutnya itu tadi sudah mungkin Bapak sedikit menambahkan saja mengenai tadi ini taubat ini, selain kita seperti yang dijelaskan oleh Mas Huda tadi, berpindah dari perilaku tercela kepada perilaku baik, ini kita juga harus didasari dengan rasa kita dalam hati niat untuk berubah. Jadi diawali dengan kita menyadari dan kita menyesali apa dosa-dosa kita yang telah kita perbuat, kita sadari terlebih dahulu. Setelah itu kita niatkan dalam hati untuk tidak mengulangi perbuatan ini lagi. Seperti contohnya misal si A suka mencuri mangga di tetangganya, tapi setelah suatu hari dia mendapat hidayah, entah dari dikasih tahu ustadznya, gurunya atau lainnya, dia bertobat dia bertobat untuk tidak mencuri mangga itu lagi. Jadi dia harus menyadari bahwa apa yang telah dia lakukan itu dalam mencuri mangga itu adalah perbuatan buruk dan tidak boleh dilakukan atau terlarang. Dan dia juga berkeyakinan dan kerentak dalam hatinya untuk tidak mengulangi hal itu lagi dan merubahnya dan menggantinya juga dalam hal-hal yang baik. Seperti daripada mencuri, dia lebih baik ikut mengaji di masjid atau ikut membantu temannya, membantu gotong royong di kampungnya, seperti itu. Jadi selain kita bukan hanya dengan lisan, taubat dengan lisan, kalau minta maaf atau kita salah hanya dengan lisan saja itu sangat mudah sekali. Tapi yang sulit itu adalah merubah tingkah laku kita setelah kita berniat untuk bertobat, seperti itu. Jadi setelah kita berniat bertobat, kita ingin berubah menjadi lebih baik, dan seterusnya kita harus istiqomah untuk dalam hal-hal yang baik terlebih itu sendiri. Jadi seperti itu. Jadi mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan lagi atau apa mengenai materi hari ini. Ini karena sudah waktunya sudah mau pergantian jam, mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi. Wah, sudah pintar-pintar ini, alhamdulillah kelas ini sudah paham. Jadi mungkin untuk terakhir sedikit saja Bapak ingin menambahkan mengenai akhlak-akhlak terpuji ini, mungkin secara definisi atau dalil-dalil atau cara pengaplikasiannya, cara membiasakan dari sifat zuhud, sifat qanaah, sifat amanah, dan sifat waro dan sifat taubat ini sudah dijelaskan kepada teman-teman tadi, sudah jelas semuanya, alhamdulillah. Yang ingin Bapak sampaikan adalah mengenai akhlak terpuji ini harus kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang generasi bangsa yang kelak anak-anak semua ini akan meneruskan bangsa Indonesia ini, dan juga sebagai meneruskan dan memegang Islam di kedepannya ini harus terus dipegang. Jadi wajib bagi kita untuk menerapkan akhlak-akhlak terpuji ini. Untuk apa sih? Untuk apa kita menerapkan akhlak terpuji ini? Ya, pertama, ini adalah merupakan tuntunan dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah memerintahkan, ya jelasnya nanti kembali kepada kita sendiri, untuk kebaikan kita sendiri.
untuk kebaikan kita, untuk kebaikan masyarakat di lingkungan kita, dan kebaikan ini akan menyebar luas ketika kita menerapkan perilaku akhlak terpuji seperti ini. Jadi akhlak terpuji ini bukan hanya sesuatu yang berupa definisi saja atau berupa pelajaran saja atau bukan berupa buku atau tulisan itu saja, tapi yang paling penting dari kita mempelajari akhlak terpuji ini, kita harus bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Apa gunanya jika kita belajar ini sudah 2 jam pelajaran, ini kita belajar kelompok, teman-teman diskusi satu sama lain, menjelaskan satu sama lain, tapi kalau tidak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi setelah kita paham, kita harus juga menerapkannya, dan itu juga merupakan syiar kita kepada masyarakat luas. Jadi kita dalam mengajak dalam kebaikan itu bukan hanya dengan ucapan saja atau menyuruh kamu jangan melakukan perbuatan jelek, bertobatlah kamu sana, bukan seperti itu. Tetapi dalam kita syiar, kita memberitahu kepada teman lain atau orang-orang di sekitar kita bisa dengan perbuatan kita. Salah satunya dengan penerapan akhlak-akhlak yang sudah dijelaskan tadi, seperti wara, kita meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat menuju hal-hal yang lebih bermanfaat, kita zuhud, kita meninggalkan hal-hal yang berbau keduniaan dan lebih memiliki akhirat. Jadi seperti itu. Dan amanah, seperti kita ketika sama orang tua diberi amanah kita, nak kamu sekolah belajar yang rajin supaya nanti masa depannya ini, itu merupakan amanah juga. Jika kita belajar di sekolah dengan rajin, giat, maka orang tua kita juga akan senang, dan itu adalah salah satu contoh perilaku dari amanah. Mungkin itu saja yang Bapak sampaikan dalam pertemuan kali ini. Sebelum kita tutup, mungkin bisa dibuka LKS-nya halaman 30 ini sampai halaman 34, itu ada pilihan ganda dan juga isi. Nanti bisa dikerjakan untuk tugas di rumah supaya tidak gabut di rumah, untuk teman-teman biar keapian saja atau game saja. Dan setelah itu di halaman 35 itu ada bab baru mengenai akhlak dan dosa-dosa, akhlak tercela dan dosa-dosa besar. Itu juga bisa dibaca-baca di rumah untuk persiapan pertemuan kita minggu depan. Mungkin sekian saja dari Bapak. Apabila ada yang ucapan yang salah atau tidak berkenan, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa tadi tugasnya, jangan lupa dibaca juga review-review yang kemarin dibaca, materi yang depan kita baca sedikit-sedikit supaya nanti enak di pertemuan kedepannya. Sekian dari Bapak, tetap semangat semuanya, karena barang siapa yang menuntut ilmu maka dia akan dihantarkan dan dimudahkan jalannya menuju surga. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.